Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara quluba ibadihil mu'minin bi irsyadil ulama'il amilin wa hamadinahu min syekhil muballighin al mukhlisin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan, teman saya Al-Mukarram Al-Ustadz Luqmanul Hakim MHI, yang saya hormati seluruh pengurus wilayah daerah untuk pesantren Hidayatullah Sumatera Selatan, dan seluruh ketua pengurus DPD. Tadi ada dari OKI, OI, dari Empat Lawang, Lubu Linggau, dari mana lagi? Musirawas. Luar biasa ini para pejuang dakwah dan tarbiyah, semuanya yang hadir tanpa terkecuali yang saya hormati, yang dari kemarin siang sore sudah ada di tempat ini. Mudah-mudahan ini tempat menjadi saksi, Masjid Baitul Mukminin menjadi saksi di mana kita dipertemukan dalam acara halal bihalal, sekaligus silaturahim, mempererat silaturahim. Tujuannya untuk menuai berkah, untuk mengharap berkah. Mudah-mudahan rangkaian kegiatan yang singkat ini punya makna, punya arti, dan juga sebagai tempat untuk kita saling berbagi, sharing untuk kemaslahatan, kemajuan pendidikan dan dakwah yang kita emban. Alhamdulillah wa syukurillah, juga salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu pujian yang begitu mulia, yang agung, yang tak terhingga, juga salawat kepada Rasulullah Allah hantarkan kepada beliau, kepada para sahabatnya, dan seluruh penerus risalah dan perjuangannya. Mudah-mudahan kita bagian dari umat Rasulullah yang masuk dalam golongan penerus risalahnya, dan juga sebagai warasatul anbiya yang meneruskan perjuangannya di tengah-tengah kebutuhan umat yang haus akan pendidikan, dakwah, dan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang saya hormati, dalam acara silaturahim dan halal bihalal ini, yang pertama saya berterima kasih pada Ustadz Luqmanul Hakim, Ustadz Luqman Hakim, yang sudah lama ngobrol, kemudian gayung bersambut, kemudian saya diajak bersilaturahmi dengan antum semua, hari ini bisa bertemu, dan kemarin caranya di rambutan, Ustaz, dialihkan ke sini, fleksibel aja, Ustaz. Di rambutan juga enak, di sini juga enak, sama aja, Ustaz. Lebih dekat aja. Soalnya kalau di rambutan saya udah siap ngajak teman pesantren kemarin, ayo kita tanggal 28 ke rambutan Hidayatullah. Siap Ustaz. Siap. Dulu sama Ustaz Ayi. Iya. Siap, atau diajak alihkan ke sini, bismillah Ustaz. Baik.
Saya senang bisa bersilaturahim, sehingga silaturahim ini sekali lagi bukan yang pertama dan yang terakhir, ya, karena Hidayatullah adalah lembaga besar yang sudah tersebar di semua wilayah, bahkan kota kabupaten, termasuk teman saya juga aktif di Banten, ya, Ustaz Ahmad Sujai, ya, ketika kuliah sering bercerita, sering diskusi, sharing tentang Hidayatullah, dan katanya adik kelasnya Ustaz Lukman di Surabaya, ini S1-nya gitu ya. Oh gitu. Sama aja Ustaz, jadi sama-sama kita berbagi. Baik, rekan-rekan sekalian yang saya hormati, apa yang akan saya sampaikan tentang dalam acara halal bihalal silaturahim ini mungkin sekedar penguatan sedikit lah, ya, penguatan sedikit akan eksistensi kita sebagai orang-orang yang diamanahi untuk mengelola sebuah lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, tarbiyah dan dakwah, dan juga bidang lainnya, Ustaz. Kita berharap ke depan bukan tarbiyah dakwah saja, tapi juga ada pengembangan ekonomi, ya, jadi bisa berjalan semuanya, ya. Maka saya kemarin sempat ngobrol dengan Ustadz Lukman, ada rencana, ada wacana, tapi sudah digagas Ustadz, tinggal pelaksananya. Kita akan mendirikan KIM 1, 2 dan seterusnya, ya guys. Jadi bagaimana pengembangan ekonomi masyarakat berbasis masjid, ya kan? Karena masjid adalah institusi umat Islam, ya kan? Yang setiap hari kita selalu berada di masjid. Jadi masjid ini tidak sebatas untuk berjamaah 5 waktu, itu betul, sangat betul, tapi juga di masjid kita bisa bicara tentang urusan umat Islam, kan begitu. Maka kita juga hari ini berada di masjid, di rumah Allah. Allah mengizinkan, amin. Iya. Jadi di zaman Rasulullah kan masjid tidak sebatas untuk rutinitas pengabdian ritual, ya, bukan ya dalam artian pengabdian sholat 5 waktu, tapi Rasulullah juga bicara tentang strategi peperangan, ya kan, bagaimana membangun bahkan mengembangkan perekonomian dan sebagainya. Urusan kemasyarakatan itu berawal dari masjid. Nah, kita ini yang setahu saya sampai hari ini masjid terbengkalai, ya. Masjid hanya rumah mewah, ya kan, yang diisi dengan hanya 5 waktu, habis itu sepi lagi. Padahal seharusnya masjid itu menjadi sebuah, ya, lembaga yang luar biasa, tempat wadah untuk kita memecahkan, mencari solusi dari permasalahan umat yang sedang kita hadapi sekarang ini. Baiklah, Ustadz Lukman, materinya apa ini? Ini kan rekan-rekan dari DPD dari kota kabupaten hadir, maka seputar ukhuwah, ya sudah, ukhuwah. Karena acaranya halal bihalal silaturahim, ya sudah, menuai berkah melalui ukhuwah, kita mencoba menggali sedikit. Jadi salah satu kelemahan kita umat Islam adalah, ya, tidak bisa menjaga ukhuwah, ya. Jadi persaudaraan di antara kita, internal umat Islam saja kita masih tebang pilih, ya. Masih rentan terputus, ya kan, rentan terputus karena beberapa ada riak-riak kecil, ya kan. Kita masih sibuk dengan urusan furu'iyah, padahal ukhuwah itu luar biasa. Yang pertama, coba secara garis besar bahwa ukhuwah itu terbagi 2. Pertama, al-ukhuwah al-insaniyah. Ini lebih luas lagi ketika kita bicara tentang al-ukhuwah insaniyah. Siapapun yang namanya manusia, apapun mereka,
apapun kita harus bisa menjalin ukhuwah. Al-ikhwah, persaudaraan di antara sesama manusia. Ini lebih luas lagi. Maka di dalamnya ada ukhuwah watoniyah antar bangsa bernegara, ya kan? Luas sekali. Ya, masuk nanti di dalamnya urusan politik dan sebagainya, ekonomi, pendidikan, masuk di situ. Ya. Ukhuwah insaniyah. Lebih luas dari itu karena kita adalah manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri, ya kan? Kita kalau mau berdiri sendiri tidak mungkin. Hidayatullah juga hadir di beberapa tempat daerah wilayah tidak mungkin berdiri sendiri, harus berkolaborasi, harus bisa menempatkan diri bahwa kita adalah bagian dari mereka yang tidak terpisahkan. Rasulullah berdakwah menguatkan tauhid dulu berada di Mekah, ya kan? Setelah itu baru ke Madinah membentuk masyarakat madaniyah, tamadun. Bagaimana supaya masyarakat itu paham bahwa mereka adalah bukan ya sebagai pengabdi kepada Tuhan saja, tapi juga ada tugas-tugas mulia yang tidak kalah pentingnya dengan itu, saling menyempurnakan. Maka masyarakat tamadun madaniyah dibangun oleh Rasulullah periode kedua. Nah, kita tinggal menjabarkan makna itu. Apa yang pernah dijalankan, apa yang pernah dipraktekkan, apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat dan seterusnya kepada tabi'in dan tabi'in sampai kepada kita. Jadi kita tidak kaku dalam ukhuwah al-insaniyah, kita tidak kaku sehingga kita menjadi orang yang bisa diterima oleh semua kalangan. Itu penting. Iya, kalau kita masih, maaf kalau dalam bahasa sederhananya kayak katak dalam tempurung, repot kita Ustaz. Artinya kita baru diterima oleh golongan tertentu. Tapi kita dituntut bahwa kita bisa diterima oleh semua kalangan. Itu yang luar biasa. Itu sebenarnya jargon dakwah kita, tarbiyah kita mengarah ke sana. Jadi kita berada di mana saja, ya, bisa diterima oleh semua kalangan. Kenapa? Ketika kita juga bisa mau menerima semuanya, tentu dengan suara apa? Oh, dengan pilah-pilih ya, dengan pilah-pilih ya, dengan pagar yang kita miliki, dengan tentu koridor yang sudah kita sepakati. Ya. Ini sebagai contoh terkait dengan ukhuwah al-insaniyah. Kita kan di negara yang sangat heterogen, ya kan? Kita bukan diri kita sendiri. Ada Hidayatullah, ada beberapa lembaga yang menjadi mitra kita. Ya, kita membawa bendera Hidayatullah iya, tapi kita bisa harus bersanding dengan bendera lain. Itu maksud saya gitu. Ya kan? Kita tidak bisa memaksakan bahwa bendera kita adalah yang terbaik, tapi kita akan mengajak yang lainnya untuk berada di jalan yang baik dan menuju yang terbaik. Kira-kira seperti itu. Ya. Kan pesan Allah dalam Al-Qur'an ini surah Al-Hujurat ayat ke-13. Ya. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Manusia ya, bukan kaum beriman tapi secara komprehensif manusia masuk di situ. Siapa apa mereka masuk di situ. Laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berkelompok-kelompok, itu sudah sunatullah. Agar kita saling memahami, lita'arafu. Bukan sekedar mengenal, tapi bisa memahami ya perbedaan bangsa, suku, ya kan, ras, bahasa, budaya, adat. Kita harus bisa memahami semua itu. Sehingga kita bisa menerima mereka dan kita bisa diterima oleh mereka. Jangan menjadi orang yang kaku dalam
dalam menjalankan tugas amanah tarbiyah juga berdakwah. Tadi Ustadz bercerita ini masjid adalah dibangun oleh wakif tanah yang kita terima di sebelah, ya. Jadi dalam prakteknya dipenuhi oleh kawan-kawan dari sebelah. Ya, kita tinggal jalin komunikasi, Ustaz. Ya. Jadi kalau kita masuk mereka berlari, kita bujuk. Apa salahku, kan begitu. Jadi kalau dia datang, kita jangan berlari, Ustaz. Ya, karena engkau tidak salah, aku pun tidak merasa salah. Aku ingin bergabung denganmu, aku ingin bersatu. Apa yang bisa kita satukan dengan perbedaan yang tidak begitu penting lah gitu ya. Itu maksud saya gitu. Jadi kalau cerita Ustaz sudah cerita sih, Ustaz sudah lama Ustaz cerita. Beberapa minggu yang lalu, kalau kami masuk mereka keluar. Kalau mereka masuk kami ingin bergabung, kan begitu Ustaz. jangan sebaliknya kan begitu, jangan sama, tapi kita ingin bersikap yang berbeda, kan begitu. Iya. Saya juga pemahaman seperti itu pernah saya terapkan ketika masih kecil, Ustaz. Semakin dewasa, semakin berpikir, semakin bahasa kita semakin banyak bertanya, banyak berdiskusi, ya artinya kita menerima sebuah perbedaan. Indah sekali perbedaan itu, ya kan? Maka su'uban wa qabaila, ya beda-beda memungkinkan, itu sudah sunnatullah. Ada kisah di zaman Rasulullah. Jadi ada satu kejadian di zaman Rasulullah. Rasulullah masih duduk-duduk dengan para sahabat. Ya, dalam penggalan kisah itu, ya, di situ ada kalimat, ya, ihtamurru janazatun. Ya, ketika itu ada jenazah yang lewat, artinya diusung, ya. Janazatun, ada jenazah yang lewat diusung. Maka Rasulullah melihat jenazah itu berdiri. Ketika jenazah itu berdiri, sudah lewat, ada sahabat yang jawil, ya Rasulullah, itu jenazah Yahudi. Itu jenazah Yahudi. Rasulullah berdiri, ketika sudah lewat, sahabat ngomong itu jenazah Yahudi. Apa kata Rasulullah? Alaysat nafsan. Apa arti alaysat nafsan? Apa artinya? Coba artikan. Alaysat nafsan, apa artinya? Iya. Kalau bahasa arti lughawinya, harfiahnya, bukankah dia juga manusia? Kan kalau bahasa kita, dia juga kan manusia. Jadi takdimul insaniyah alat diniyah atau diana. Jadi mendahulukan aspek kemanusiaan daripada aspek keagamaan. Jadi Rasulullah tidak tahu, siapapun yang lewat di depannya Rasulullah hormat, apalagi jenazah berdiri, ya kan? Cak gitu lah kan, jenazah kan berdiri, namun kita duduk. Begitu ini kan kita berdiri sebagai penghormatan terakhir bahasa kita atas dasar kemanusiaan, siapapun kita. Padahal itu Yahudi, ya kan? Tapi Rasulullah menjawab, alaysat nafsan, bukankah dia juga manusia, kan begitu. Indah sekali pengajaran itu kepada para sahabat. Bahasa kita, bahasa orang Palembang, dusun, dia juga kan manusia, kan begitu. Dihormati oleh Rasulullah sampai sejauh itu. Ya, ini indah sekali. Jadi tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Ustaz. Emang lihat ini, Ustaz. Ya. Ini minta kopi berarti ini, Ustaz. Ya gitu. Oke, baik. Itu Rasulullah pernah mensikapi seperti itu dan sekaligus memberikan pelajaran kepada sahabat. Para sahabat terdiam, betul ya. Itulah ajaran bagaimana
sebuah perbedaan, bahkan beda agama pun Rasulullah sampai mengajarkan itu kepada para sahabat. Ya. Lalu dalam surah Ad-Dahr itu kan ada ayat, kalau tidak salah ayat 8 dan 9. Nanti kalau salah tolong lihat di surah Ad-Dahr. Ya. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadaynahu as-sabila imma syakira wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Aynan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Wa yud'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dalam tafsirnya, lam yakunil asiru fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam illa musyrikan. Asir, tawanan dulu yang pernah jadi tawanan di zaman Rasulullah itu mayoritas, bahkan di situ lam yakunil asiru fi ahdi Rasul fi asir Rasul sallallahu alaihi wasallam illa musyrikan. Hanya orang musyrik yang menjadi tawanan di saat itu. Tapi mereka berbagi makanan. Ketika ada yang mengetuk pintu minta makanan, padahal tawanan itu, man anta? Saya orang mantan tawanan. Puasa enggak? Dide. Ditanya, Bapak siapa? Saya asiron, mantan tawanan. Puasa enggak? Dide. Saya pernah di Pagalaman, Ustaz. Iya, tahu bahasa dide, bahasa tahu Ustaz. Orang-orang pernah Pagalaman. Iya, dide. Berarti tidak puasa Bapak ini. Dikasih makan. Itu dalam riwayat yang saya baca itu adalah keluarga Sayyidina Ali dan Fatimah Zahra, Hasan dan Husain yang diketok pintunya di bulan puasa. Pertama diketok oleh orang miskin. Ali yang ngasih makanan. Ambillah makan. Kau puasa enggak? Dide juga. Enggak puasa. Kedua diketok oleh yatiman, anak yatim. Fatimah yang buka pintu. Belum makan, belum. Ambil makanan, kurma dan roti. Ini air zam-zam. Bawa. Yang ketiga, begitu diketuk oleh orang ketiga, yang membuka adalah asirun, mantan tawanan. Dan dalam tafsir itu disebutkan tadi, lam yakunil asiru fi ahdi Rasul illa musyrikan. Tidak ada orang tawanan saat itu kecuali orang musyrik. Nah, itu maka orang musyrik pun dikasih makanan. Kita kan, siapa kamu? Aku orang musyrik. Jangan, ini untuk aku berbuka. Bahasa Palembang kan begitu. Masih milah nih bisa. Tapi Sayyidina Ali, Fatimah Zahra dan Hasan yang memberi makan saat itu tidak mikir-mikir lagi. Langsung diberikan. Ya. Tidak puasa, makanlah. Kalau belum makan sampai 2 hari, aku ado. Jadi 4 piring itu tinggal 1 piring di depannya Husain. Ya, depannya Husain. Maka Sayyidina Husain ketika mendapatkan itu, dia menjelang berbuka puasa, melirik terus ke pintu. Melirik terus sampai azan dikumandangkan, tidak ada yang ngetuk pintu lagi. Nangis Husain tadi. Nah, berbagi tadi. Pertama anak orang miskin, kedua anak yatim, ketiga tawanan. Nunggu kalau ada nenek-nenek atau bapak-bapak jompo atau tua. Tidak ada yang datang. Nangis Husain begitu azan. Husain apa nangis? Aku udah bisa berbagi sama orang lain. Ayah, ibu, kakak sudah. Itu rizki kita untuk berempat. Maka Husain keliling ngasih makanan tadi sama ibu. Kakak makanlah, ibu, ayah makanlah. Husain dulu makan. 1 piring berbagi 4 Ustaz. Kenapa? Ukhuwah insaniyah tadi dibangun oleh keluarga yang sederhana. Kita orang Palembang kalau ada orang ketok pintu, dah kati. Baru ketok pintu, dah kati. Padahal ado. Bulan puasa. Greget tak coba? Kalau kita lagi buka puasa diketok oleh orang berkali-kali, nah minta makanan pula. Wah, dah kati cerita Palembang, ya kan? Tutup pintu dulu lah. Tutup, pakai 2 minta lagi. Woi, kejamnya belajar dari akhlak keluarga. Setelah itu Fatimah curhat sama ayah.
tadi ada ini, ada itu, ada itu. Ya kau kasih makan siapa? Tamu miskin ngaku, 2 anak yatim, yatimnya kecil, nangis belum makan. Yang ketiga mantan tawanan. Mantan tawanan kan non muslim, ya tapi dia lapar ya, kami kasih. Rasulullah terdiam melihat curhatan putrinya tadi. Panggil suami dan anakmu, cucuku panggil di sini. Setelah sholat, serban Rasulullah kan lebar, begitu lebar langsung didekapkan. Rasulullah menangis. Dalam beberapa riwayat saya baca, turunlah ayat surah Ad-Dahr tadi. Ya, ayat berikutnya ayat ke-9, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukur. Aku tidak minta berlebih-lebihan, nak terima kasih balasan yang itu, aku ikhlas. Itu berbagi ukhuwah insaniyah yang dicontohkan oleh keluarga Rasulullah dan ahli baitnya. Ya kan, luar biasa. Ya, baik. Ya, tadi yang saya ceritakan tadi. Ya. Kemudian ukhuwah imaniyah, ya, dalam skala global tentu insaniyah itu tidak akan kita bicarakan, kita dalam tanya jawab aja nanti ya. Pesan Allah dalam Al-Hujurat juga ayat ke-10 adalah Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Jadi ada perintah, ada tugas mulia kita orang beriman adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan, mendamaikan kalau ada sengketa, ada perselisihan. Bukan kita malah mempertajam perselisihan, keliru. Berarti kita belum masuk innamal mu'minuna. Ya, iman kita belum layak untuk bisa mencarikan solusi, apalagi mendamaikan. Kita sendiri masih ingin selalu bersengketa, waduh, bertikai, repot ini, ya kan? Wattaqullaha la'allakum turhamun. Baikna akhwaikum. Jadi kita justru yang harus menjadi mediator untuk menyelesaikan, bukan kita menjadi penyebab masalah. Nah, kita harus berpikir lebih mengarah ke sana, ya kan? Jadi makanya tadi menanggalkan perbedaan, apalagi furu'iyah, Ustaz. Kalau kita mau diterima oleh semua kalangan, hal-hal sifatnya furu'iyah kita tinggalkan, ya kan? Jadi obrolan ini aja, Ustaz. Saya ngobrol, maaf ya, kalau dengan asatid para guru di Palembang, ya Ustaz, manhajnya gimana Ustaz? Ahlussunnah wal Jamaah, Ustaz. Ahlussunnah wal Jamaah, kita semua madhab kita pakai, ya kan? Kita di atas Al-Quran, di bawah Al-Quran dan Sunnah Nabi dan ulama as-salafiyah. Jadi kita pegang semua itu dan kita jadikan pegangan, ya kan? Jadi kita tidak lagi terkotak-kotak, terpetak-petak, ya kan? Kita akan sulit nanti dalam mengusung tarbiyah dan dakwah kita di tengah umat. Jadi kita ada tugas mulia, bagaimana kita bisa menislah baina akhwaikum. Jangan justru kita malah ya mempertajam furu'iyah tadi. Ya, saya sering ngobrol, kalau masih ada ustadz dai yang masih meramaikan di sana dakati kunutnya Ustaz. Mana Ustaz itu? Waduh, repot sekali. Kalau masih bicara masalah kunut, waduh, nanti ada masjid anti kunut. Saya pernah ngajar di Sukabumi lama, saya jadi orang Sunda. Orang Sunda saya. Kumaha sama. Saya menjadi orang Sunda 10 tahun loh, sampai dapat anak 3 di sana, baru pulang ke Palembang. Ketemu Ustaz Lukman Polda, saya ada ketemu sama antum. Ketemu orang Sunda saya pernah apa di sana Ustaz. Dan masjid pesantren tempat saya ngajar, gara-gara azannya sekali sepi, hanya santri dan ustaz saja di situ. Masyarakat melewati masjid, ada masjid sebelah, turun dikit, ya kan? Ngapa? Gara-gara azannya sekali. Akhirnya dirubah lagi azan 2 kali, baru mereka datang lagi. Waduh, itu kan perbedaan tuh. Ada yang azan sekali, azan 2 kali. Di zaman Rasulullah para sahabat itu kan ada yang azannya berkali-kali. 11 jam 11 itu sudah mutus para sahabat, para tabiin. Fulan
azan di pasar sana 16 Silir, azan di 10 Ulu, azan di Lemabang. Ngapa? Kakek wong tahu bahwa jam 11 tandanya azan, sejam lagi mereka nak sholat. Sudah dikumandangkan azan disebar, Ustaz. Dulu belum ada media kan, mikrofon belum ada. Itu mengutus para sahabat untuk azan di tempat-tempat ramai. Oh, tandanya mau sholat Jumat. Allahu Akbar jam 11 Ustaz. Itu sudah diutus para sahabat agar mereka tahu siap-siap. Kakek di masjid ada azan lagi. Azan sekali, 2 kali, 3 kali, siapa yang melarang? Itu kan sifatnya memanggil, bagus. Yang azan sekali dipersilakan, yang 2 kali juga silakan. Ya, ada riwayat menyatakan seperti itu. Jadi jangan beda azan sudah bisa jamaah, wah repot ini. Indah sekali. Mungkin saya dengan Ustaz Lukman sama lah, beda-beda tipis. Ustaz lahir tahun berapa, Ustaz? 79. 79. Nian Ustaz. Betul Ustaz. Masih muda sekali. Ustaz Sujai sekitar itu juga. 75. Iya. Makanya dia kuliahnya di kelas saya, umur di atas saya. Oh iya benar. Benar. 75-an sampai 74 dari kalau salah. Sekitar itu lah. Iya. Ustaz muda sekali, Ustaz 79 Ustaz. Gagah. Tampangnya tua. Ilmunya sudah cukup tua Ustaz. Iya. Iya, baik. Jadi tadi terkait dengan perbedaan memungkinkan Ustaz, dan itu sunatullah. Jangan kita jadikan alat untuk ya merenggangkan persaudaraan, memutuskan silaturahim. Kita kan silaturahim di antara kita, tapi ada silaturahim yang lebih luas lagi tugas kita, ya kan? Ya, jadi gitu. Jadi saya pernah di Sunda lama Ustaz dan menemukan maklumlah perbedaan di mana itu ada, dan kita bagaimana kita mengusung dakwah dengan manhaj Rasulullah dan para sahabat, ya, sebagai warasatul anbiya wal mursalin. Baik. Jadi kalau saya ngobrol dengan para asatid, para ulama lah, yang disebut ulama-ulama ya, calon ulama asatid, para duat, ya, jamak kiai apa sih? Kiai, kuyaha, istilah lain tarjam. Jamak kiai dan para kuyaha itu jamak dari kiai. Ada jamaknya. Para kuyaha, ngobrol para ustadz, para ulama, para kuyaha. Ada mungkin ada jamaknya kiai ya, kuyaha. Al Ustadz Karim Subhi yang dari Gontor. Karim Subhi, yang sudah senior, sekarang mungkin hampir 70-an. Ketika saya menyebut para ulama, asatid, para duat, dan para kuyaha, langsung tersengang. Apa kiai? Ada baru istilah baru apa kuyaha? Iya. Jadi ketika ngobrol masalah itu, tadi masih bicara masalah furu'iyah, waduh repot sekali. Kalau masih ini berarti masih, padahal ada pesan apa namanya? Pesan Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, ya kan, gurunya para asatid habaib langit si Palembang, ya, bahkan seluruh penjuru dunia. Dia pernah mengatakan al-insanu kullamat tasa'a ufukuhu qalla inqaruhu 'alan nasi. Al-insanu, manusia, kita manusia yang berpendidikan, yang terpelajar, yang pembelajar. Kullamat tasa'a ufukuhu, ketika ittasa'a itu berasal dari kata ittasa'a, ya kan? Qulibat waw ta'an menjadi ittasa'a. Ufukuhu, ufuk gimana? Ulubuhu, ilmu. Seseorang kalau sudah pengetahuannya, jendela pemahamannya semakin luas, ittasa'a ufukuhu, jendela pemahamannya semakin luas, banyak berdiskusi, ngobrol, sharing, mau membaca, tidak mau menang sendiri, benar sendiri, bisa menerima perbedaan. Qalla inkaru 'alan nasi. Apa qalla?
sedikit. Inkaru ala nasi, mengingkari manusia orang lain maksudnya. Itu kalau bahasa harfiahnya. Tapi terjemahannya adalah kalau orang sudah semakin lebar jendela pemahamannya, tidak mudah menyalahkan orang lain dan tidak begitu cepat mengkritik, menyalahkan, mengingkari orang lain. Kenapa? Oh, itu perbedaan. Oh, itu fur'iyah. Oh, itu ini. Oh, ini. Jadi ngerti. Dia bisa menerima perbedaan itu. Sebatas yang kita sepakati dalam koridor yang sahih, yang benar. Kalau sudah di luar itu tentu kita boleh mujadalah dan sebagainya. Itu pesan. Jadi tugas kita adalah semakin kita banyak terjun di bidang pendidikan dakwah, kita harus banyak belajar. Jangan bosan untuk belajar. Kalau kita bosan belajar, berarti kita malu menjadi orang pintar. Atau kalau kita malu bertanya, malu menjadi orang pintar. Kalau kita bosan belajar, berarti kita malu menjadi orang pintar. Kira-kira begitu. Ya, jadi kita harus belajar. Ya, walaupun kelahiran 79, ya masih belajar lah Ustaz. Ya kan? Dari istilah minal mahdi ilal lahdi. Ya kan? Belajar kan dari ayunan. Dari dalam rahim sudah diajarkan. Ilal lahdi sampai ke lahad. Kira-kira belajar ilal lahdi itu maknanya gimana sih? Maksudnya sih? Apa? Lahad. Ilal lahdi itu maksudnya belajar yang kayak apa sih? Mana? Seumur hidup. Sampai mati. Ya, sampai mati. Maksudnya lahdi itu batasan belajarnya sampai di mana? Sampai dia Batasan belajar. iya. Hilangan sampai batas. Udah mati sudah. Mati. Lahdi tadi masih boleh belajar enggak? Nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Yang belajar itu kan ruhan wa jisman. Kita belajar ini kan menghadirkan ruhan wa jisman. Jisimnya sudah terbujur kaku, tapi rohnya masih hidup, Ustaz. Maka boleh ada orang yang menakilkan, mentalkinkan. Ada yang mentalkinkan. Salahkah mereka? Silakan mentalkinkan. Mengajari rohnya. Rohnya kan hidup. Ruhnya tidak mati, Ustaz. Antum boleh terbujur di atas kasur, kaku, jisim antum. Tapi roh antum masih hidup, butuh pembelajaran. Maka Masih dengar ya? masih dengar Ustaz. Iya. Ruhnya itu yang merasakan. Ustaz, saya cubit tangannya, yang jerit bukan tangannya Ustaz. Mulutnya. Kan begitu. Ya karena apa? Karena ruhnya sakit. Jadi ruhnya masih hidup. Ruh itulah sampai ilallah ditamkinkan. Ada yang salah, tidak ada yang salah. Yang salah yang tidak mau bertanya, tidak mau diskusi. Ada orang ditamkinkan, diajari, tidak salah, ruhnya diajari supaya nanti kalau menjawab diingatkan, betulnya betul. Jangan sombong, aku udah perlu belajar lagi lah kalau sudah mati. Sombong, somset namanya. Sombong sekali. Anda harus belajar diskusi dengan Ustaz Luqmanul Hakim. Iya, ilallah tadi. Ada orang ditalkinkan. Itu maknanya pembelajaran ilallah terakhir dia mendengarkan pembelajaran sebelum ditanya. Dan kita sebelum ujian juga belajar Ustaz. Ya kan? Tidak perlu belajar lagi. Gampang lah itu katanya. Paling ABCD katanya. Harus belajar juga Ustaz. Jangan sombong lah jadi manusia. Ya kan? Mentang-mentang MHI sombong. Buang aja MHI-nya. Kira-kira begitu. SPDI, Sarjana Penyanyi Dangdut Islam. Sarjana Pendidikan Islam. Iya, ada UIN dulu mengeluarkan SUD, Sarjana Usuluddin. Ada kan SUD. Apa ini? Sarjana uang dolar. Iya, Sarjana Usuluddin ada itu lah, gelarnya SUD. Iya. Jadi gitu. Jadi kita sebenarnya dituntut senantiasa belajar. Bahkan sampai lahat pun kita diajarkan. Iya. Jadi kalau ada malaikat datang ditanya man rabbuka, jawab Allahu Rabbi. Terlepas dia mendengar atau tidak menurut kita, kan sudah mati, sudah ditutup telinganya, mulutnya, matanya, apa jangan sudah ditutup betul, tapi rohnya hadir. Kan diajarkan rohnya.
Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah Yasin untuk orang yang menjelang mati, yang sudah mati atau setelah kematian. Maknanya kan luas itu, ala mautakum. Kenapa kita tidak mau mengamalkan itu? Jangan kaku dalam beramalnya. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah Yasin pada orang yang menjelang mati, sudah mati atau setelah dikuburkan. Bacakan, karena yang dikirim itu adalah doanya, kan begitu. Tidak butuh makanan, ingin dikirimkan kepada orang tidak dimakan, Ustaz. Ya kan, yang masih hidup yang makan ini. Makanannya adalah doa tadi. Iqra'u Yasin ala mautakum, Al-Fatihah dan sebagainya. Baik. Jadi, ya kita diperintahkan udkhulu fis silmi kafah. Kita kafah di bidangnya lah. Udkhulu fi jami'i syara'il islami amilina bi jami'i ahkamihi wa la tatruku minha syai'an. Kalau bisa ya kita bisa mengamalkan mana yang bisa kita amalkan. Kafah di keilmuan, ya kan? Keilmuan tidak harus di bangku kuliah, Ustaz. Tidak harus S1, S2, S3, S4, S5, S-teler terakhir. Tidak ada, Ustaz. Tidak perlu lagi. Tidak harus pakai SSS. Ya. Ada, Ustaz. Aku S3 juga. SD, SMP, SMA. S3 juga, Ustaz. Sama baik. SD, SMP, SMA. Sama baik. Jadi kafah di keilmuan. Jangan tanggung-tanggung belajar niat. Sehingga kita bisa, ya, saya pernah gini, sebagai contoh kafah di keilmuan. Seorang akan menjadi imam itu kalau bisa membaca Al-Quran, dan ketika membaca Al-Quran selain fasohanya itu benar dan tahu ilmunya. Ketika ditanya, ini apa hukumnya? Ini idhar syafawi. Ini apa? Ini idgham bilahunna. Ini apa? Ini apa? Ini idgham mutamatsilan. Ini mutaqarriban. Ini apa ini? Ini alif lam. Ini dia tahu. Ketika ditanya itu tahu, baru layak untuk menjadi imam. Artinya apa? Dia membaca itu berdasarkan ilmu. Kafah ketika dia membaca Al-Quran itu dalam qiraahnya, minimal itu. Jadi kalau umpamanya dia baca Al-Quran, kemudian ditanya, ini hukumnya apa? Idhar aja tidak tahu. Jadi imam, jangan, Ustaz, kalau ada yang lebih dulu, yang lebih paham dulu. Betul, itu syaratnya kan begitu. Ya kan? Kafah di keilmuan itu maksudnya itu, minimal bisa menjabarkan, menjelaskan. Kalau belum bisa menjelaskan berarti belum kafah di keilmuan di sisi ilmu tajwidnya begitu. Ini apa hukumnya nih? Ini ikhfa, Ustaz. Ini apa? Ini ngerti dia. Ini alif lam qamariyah, Ustaz. Ini ihmal ini dan sebagainya, tahu dia. Kamu berhenti sebentar, sakta, Ustaz. Jadi tahu begitu. Jadi kemudian kafah di bidang ibadah. Ya kan, ibadah. Kita dituntut itu, pengabdian kepada Allah harus kafah, totalitas, kan begitu. Iya. Ini jam yang terlambat atau saya yang tengah 11? Belum lah, masih lama. Mati itu. Saya jam tengah 11 kurang 5, betul lah? Betul ya. Kafah di muamalah. Makanya tadi pengembangan pesantren tidak sebatas tarbiyah dan dakwah, tapi ada entrepreneurship dikembangkan. Ya kan? Hidayatullah kan lahannya luas-luas tuh, ya kan? Pertanian, ya kan? Perkebunan dikembangkan, insya Allah. Jadi kita berdiri di atas kaki sendiri. Kemandirian, ada kemandirian, program kemandirian nanti kita sudah saya obrolkan dengan Ustaz Luqmanul Hakim. Ya, qiyadah dalam kepemimpinan. Kita ini sedang ramai, jadi ada sindiran, maaf ya kalau kita beda-beda selera dalam memilih kemarin, apa salah nyoblos, apa tidak nyoblos, apa mejem, apa matanya melek, apa salah kacamata. Saya maafkan, saya mohon maaf ini. Apa salah pilih, apa sengaja atau karena ada titipan, saya tidak tahu. Yang jelas ada kemarin sindiran atau guyonan di WA grup, Ustaz. Negeri yang kaya makmur, ya kan, banyak ilmuwan, ulama. Di situ disebutkan magister, doktor, profesor, dikalahkan oleh, maaf ya kalau bahasa saya nyinggung 1-2 orang, oleh segelintir orang yang pendidikannya tidak jelas. Malu sekali.
Iya, diobrak-abrik oleh sekelompok orang yang pendidikannya tidak jelas, katanya begitu. Iya. Atau dibela oleh para ulama masa itu dalam guyon itu. Ya. Negeri ini kan titipan Allah. Kalau berada di tangan orang yang tidak amanah, sudah. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Ya, gitu ya. Baik. Kiada. Ya, sia-sia, siasat. Dalam politik juga harus kafah. Ya. Kalau kita tidak ikut, ya kita akhirnya malah yang jadi korban. Kata orang Sunda, politik itu politik nipu anu letik. politik Ustaz. Apa itu politik nipu anu letik? Nipu orang-orang kecil. Iya kan? Nipu anu letik. Ya, saya orang Sunda dididik bisa. Baik ya. Iya. Kita beragama itu jisman wa ruhan, zahiran wa batinan. Hebat sekali kan? Itulah tugas kita, Ustaz. Jadi kita jisman wa ruhan, siap untuk mengabdikan diri kita ya untuk kepentingan agama kita, zahiran wa batinan. Nah, itu. Ya. Ya. Karena pesan pertama kali yang Allah perintahkan adalah ikra. Ya kan? Kita suruh membaca. Membaca tidak sebatas hidayatullah kan? Tapi kita membaca lebih luas lagi. Hidayatullah salah satu jendela. Masih jendela lain yang harus kita baca. Kira begitu. Nah, itu kira begitu. Ya, ikra. Ikra kan kita disuruh membaca ayat-ayat qauliyah. Ayat-ayat qauliyah kan terbatas. Samudra tanpa batas, tapi secara lafziyah terbatas. 604 halaman. Kalau cetakan Timur Tengah, ya kan? Cetakan kurus lain lagi. 114 surah, 6236 ayat, kan gitu kan? 60 hizb, ya kan? 60 hizb, ya. Jadi kan ada batasannya. Tapi lebih luas lagi adalah kita disuruh membaca ayat-ayat kauniyah. Itu lebih luas lagi. Itu bahasa lebih berat, ayat-ayat tentang ekonomi tadi, tentang entrepreneurship, ya kan? Insya Allah akan kita wujudkan Ustaz. Ya, akan kita wujudkan, sudah ada konsepnya Ustaz. Akan kita wujudkan, iya. Jadi saya ngobrol dengan Ustaz Lukman ini beberapa minggu yang lalu. Kami sudah di MUI sudah mengadakan seminar. Beberapa masjid kami undang perwakilan, nanti akan ada periode berikutnya. Ingin istilahnya itu membangun ekonomi masyarakat, ya kan, penguatan ekonomi masyarakat berbasis masjid. Karena selama ini kan masjid itu salah satu lembaga rumah Allah yang begitu banyak berserakan, ya, menjamur, tapi kan dalam manajemen pengelolaannya masih lemah, ya. Justru ya dana-dana masjid itu banyak yang mengendap di bank-bank konvensional atau bank syariah yang prakteknya masih setara sama mirip dengan konvensional, ya kan? Kenapa? Jadi dana umat Islam itu ya bicara tentang masjid, ya, bukan pribadi ya, masjid dulu. Industri masjid kita bicara, industri masjid itu berapa miliar yang mengendap, berapa rupiah yang mengendap di bank-bank konvensional yang justru di tangan orang-orang non-muslim. Jadi seperti itu. Kita ingin nanti bicara tentang perekonomian masyarakat, pengembangan ekonomi masyarakat berbasis masjid, itu nanti akan kita olah menjadi KIM, Koperasi Imaratul Masajid. Jadi akan membuat, kalau jadi KIM 1, KIM 2, KIM 3 dan seterusnya. Sudah ada konsepnya, tinggal bagaimana nanti implementasinya, nanti ada bersama dengan Ustaz Lukman dan rekan-rekan. Ya. Itu yang selama ini tidak tertangani oleh masjid. Saldonya ngendap di bank, kan mubazir itu, tampil tidak dikelola.
minimum berapa persen Kim akan mengelola itu jika nanti ada manajemen yang sudah handal, ya kan? Oke. Sebagai contoh, ya. Kemudian anna hadzal din fi dilalatin wadihah, anna hadzal din tahrirun lil insani minal jahli wal kasal. Sesungguhnya agama itu, ya kan, dibumikan untuk membebaskan manusia, ya kan, dari kubangan kebodohan dan kemalasan yang pada akhirnya terjadi kemunduran, keterbelakangan dan sebagainya. Ya, innahu dinul ilmi wal amali, ya. Ya, ayat tadi menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama al-ilmi wal amal. Iqra kum, ya kan? Sudah iqra kemudian diberitakan kum, suruh berdiri, bangun, jangan tidur melulu. Wal ilmu qoblal qawli wal amali, kan begitu.